Kisah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan Allah sebagai manusia yang pertama. Sebelumnya Allah telah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Allah juga telah menciptakan beberapa jenis makhluk, yaitu bangsa malaikat dan bangsa jin. Saat itu bangsa malaikat dan bangsa jin tinggal di dalam surga. Setelah Adam selesai diciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam, Allah kemudian meniupkan roh padanya. Adam pun kemudian juga ditempatkan di surga. Seluruh makhluk lantas diperintahkan Allah untuk bersujud kepada Adam. Malaikat yang memang makhluk paling taat segera melakukan perintah tersebut. Malaikat pun bersujud kepada Adam. Sedangkan iblis yang berasal dari bangsa jin enggan untuk bersujud kepada Adam. Iblis menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Allah menciptakan iblis dari api, sedangkan Adam diciptakan Allah dari tanah. Maka sepantasnya bukan dirinya yang harus bersujud, tapi Adamlah yang harus bersujud kepada iblis. Pembangkang iblis ini merupakan bentuk kesombongannya. Kesombongan iblis di hadapan Allah benar-benar tidak terampuni dan terlewat batas. Siapa saja tidak patut menyombongkan dirinya di dalam surga, apalagi menentang perintah Allah. Allah murka dan mengutuk iblis. Iblis terkutuk menerima dan memohon kepada Allah supaya ditangguhkan atau tidak akan mati sampai manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Allah mengabulkan dan menjadikan iblis golongan jin yang hidup abadi, tapi termasuk golongan yang terhina dan terusir dari surga. Iblis berjanji bahwa ia akan berusaha menyesatkan manusia agar jauh dari Allah. Iblis juga berjanji akan menggoda manusia dari segala arah sampai tidak ada yang menaati Allah lagi. Allah berkata bahwa iblis dan siapa saja yang mengikutinya akan mengisi neraka jahanam. Dan sebaliknya Allah akan menjadi penjaga kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk-petunjuknya dan mengikhlaskan diri dalam beribadah kepadanya. Iblis terusir dan menjadi sangat mendendam. Adam sendiri lantas mendiami surga di mana dia tidak akan kelaparan, tidak akan telanjang, tidak akan dahaga, dan tidak akan ditimpa panas sengatan matahari. Setelah sekian lama tinggal di dalam surga, Adam merasa kesepian walau bersama dengan malaikat. Dengan kehendak Allah, Adam mendapat seorang pendamping atau istri di dalam surga. Malaikat bertanya-tanya kepada Adam, siapakah yang telah menjadi pendamping Adam tersebut? Adam pun dengan ilham dari Allah menjawab bahwa istrinya tersebut bernama Hawa. Mulai sejak itu, Adam dan Hawa mendiami surga dalam hidup penuh dengan kebahagiaan. Allah melimpahi surga dengan segala hal yang menjadi kebutuhan Adam dan Hawa. Namun dari segala hal tersebut terdapat sebuah pohon yang disebut pohon huldi yang terlarang didekati oleh Adam dan Hawa. Allah memperingatkan bahwa Adam dan Hawa akan menjadi celaka dan termasuk orang yang zalim bila sampai mendekati dan memakan buah huldi tersebut. Adam dan Hawa hidup tentram dan nyaman di surga. Nah, suatu waktu datanglah penggoda, syaitan, salah satu golongan iblis terkutuk, mendatangi Adam dan Hawa. Ia berusaha menggoda dan menjerumuskan Adam dan Hawa. Syaitan berkata kepada Adam dengan membanding-bandingkan Adam dan Hawa sebagai manusia dengan malaikat, bahwa malaikat akan menjadi penghuni surga yang abadi, sedangkan Adam dan Hawa akan menjadi khalifah di muka bumi. Bangsa malaikat hidup dengan kelimpahan nikmat tiada henti dengan hidup abadi di surga, sedangkan Adam dan Hawa tidak akan seperti malaikat. Setan mengatakan bahwa ia tahu caranya agar Adam dan Hawa bisa seperti malaikat. Setan mengatakan bahwa Adam dan Hawa harus mendekati pohon huldis. Setan juga membujuk mereka untuk memakan buah dari pohon tersebut. Akhirnya Adam dan Hawa pun tergoda bujukan setan untuk memakan buah dari pohon huldi.
Setelah merasai dan memakan buah dari pohon tersebut, kemudian tampak dan terbukalah aurat mereka berdua. Karena muncul rasa malu, dengan susah payah masing-masing berusaha menutupi aurat yang tampak dan terbuka itu dengan dedaunan ada di sekitar mereka. Seketika sadarlah Adam dan Hawa akan kekeliruan dan dosa mereka. Larangan yang Allah peringatkan tetapi justru mereka langgar. Pohon yang sama sekali jangan mereka dekati kini malah telah menampakkan aurat mereka sendiri. Pohon yang sedang dalamnya muncul. Adam dan Hawa kemudian bertobat kepada Allah. Allah memberikannya ampunan serta menjatuhkan hukuman, yaitu memerintahkan Adam dan Hawa pergi ke surga dan turun ke bumi. Berbekal pengetahuan dan beberapa kalimat-kalimat dari Allah, Adam dan Hawa turun ke bumi. Saat diturunkan ke bumi, Adam dan Hawa saat itu terpisah di dua tempat yang berbeda. Adam merasakan kehilangan dan mencari-cari keberadaan Hawa. Sedangkan Hawa pun demikian. Di muka bumi terhampar luas itu, dengan susah payah mereka terus-menerus saling mencari. Terhitung selama 40 hari barulah kemudian mereka berjumpa di sebuah bukit di Jariah Arab yang kemudian disebut dengan Jabal Rahmah. Macam-macam rasa muncul, ada bahagia, sedih, terharu, dan kasih sayang. Adam dan Hawa akhirnya berkumpul dan menyatu kembali seperti sewaktu di dalam surga. Allah kemudian menjadikan Adam sebagai seorang nabi pertama di muka bumi. Adam dan Hawa kemudian dikaruniai banyak keturunan. Hampir kesemuanya anak-anak Adam dan Hawa terlahir sebagai anak-anak kembar, seorang laki-laki dan seorang perempuan.